Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, para Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Bupati Batang beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Batang, Kepala BUPP Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Batang, beserta Bapak dan Ibu sekalian, seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali kami ucapkan selamat datang dalam acara peresmian Kawasan Ekonomi Khusus Industripolis Batang. Hadirin yang berbahagia, Kawasan Ekonomi Khusus Industripolis Batang merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta menarik investasi nasional maupun internasional. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang kepada Bapak Mahrus, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah dan maha pengatur. Di bawah langit-Mu yang luas dan di atas tanah negeri ini yang subur, kami berkumpul dalam rasa syukur untuk menyaksikan lahirnya harapan baru, tumbuhnya kemajuan, dan terbukanya jalan kesejahteraan yang adil dan makmur. Ya Allah yang maha pemurah, limpahkanlah berkah-Mu atas negeri yang indah, tanah air yang kami cintai, Indonesia gemah ripah. Kuatkanlah persatuannya, lipat gandakan kemakmurannya, jauhkan dari segala bencana, perpecahan dan mara bahaya. Ya Allah, ya Ghaniyu, ya Hamid, kami mohon jadikanlah kawasan ekonomi khusus Industripolis Batang ini sebagai ladang kebermanfaatan, sebagai cahaya yang menerangi jalan ekonomi bangsa, sebagai pilar yang kokoh untuk membangun kesejahteraan rakyat, agar dari sini lahir kemajuan yang merata, terbuka lapangan pekerjaan yang luas. Ya Allah, ya Malikal Mulk, Engkaulah yang menanamkan kepemimpinan di hati hamba-hamba pilihan-Mu, maka bimbinglah para pemimpin negeri ini, kuatkan langkah mereka dalam mengemban amanah rakyat, terangi hati mereka dengan kebijaksanaan dan keadilan, agar setiap keputusan yang mereka ambil menjadi pintu kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, kami berdoa bagi pemimpin tertinggi negeri ini, Presiden Republik Indonesia yang memikul tanggung jawab besar bagi bangsa ini. Limpahkanlah kesehatan, kekuatan, dan petunjuk-Mu. Jadikan setiap ikhtiarnya membawa kemaslahatan dan anugerahkan kepadanya kesabaran dalam menghadapi segala ujian. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar, jadikanlah peresmian ini bukan sekadar seremoni, tetapi awal dari kebangkitan,
awal dari kejayaan untuk Indonesia yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih berdaya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang dilanjutkan dengan penyerahan peraturan pemerintah tentang penetapan kawasan ekonomi khusus. Kepada Bapak Erlangga Hartarto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Pak Prabowo Subianto, yang kami hormati dari Kabinet Merah Putih beserta jajaran, hadir di sini Pak Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri Wajrio, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Infrastruktur Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Rosan Ruslani, Menteri Perhubungan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ini spesial hadir karena mantan Bupati Batang, Pak Wi Haji. Kemudian Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif, Menteri Pariwisata. Menteri Pariwisata hadir karena ini KEK-nya selain industri, kota, dan juga pariwisata, Pak Presiden. Karena ini posisinya tepat di tengah Trans Jawa, Pak. Trans Jawa dibagi dua, masuknya di Batang. Kemudian Wakil Menteri Perindustrian, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Kehutanan, Pak Sekretaris Kabinet, Pak Teddy Indra Wijaya, Duta Besar Cina RRT untuk Indonesia, His Excellency Mr. Wang Lutong, Gubernur Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi, Bupati Batang, dan hadir juga di sini 20 CEO investor China yang sudah berinvestasi di Indonesia, Pak. Dari perbankan, perminyakan, energi, sampai dengan industri. Jadi mereka yang akan nanti menjadi duta besar kita untuk menarik investasi ataupun mereka ekspansi. Kemudian pimpinan BUMN, di sini ada Dirut Dana Reksa, Pak Yadi Ruhandi, Dirut Batang, KITB, Pak Ngurah Wirawan, seluruh eselon 1, Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari menjelang siang ini kita meresmikan kawasan ekonomi khusus Indastropolis, Pak, namanya, Indastropolis Batang. Bapak Presiden, dapat kami laporkan bahwa kawasan ini sudah beroperasi sejak tahun 2022, dan untuk menarik investasi memang ada permintaan untuk kawasannya ditingkatkan menjadi kawasan ekonomi khusus yang akhirnya dengan peraturan Bapak Presiden nomor 12 2025 hari ini ditetapkan sebagai kawasan ekonomi Indastropolis Batang. KEK ini 4.300 hektar, Pak Presiden. Dan kalau boleh dikatakan ini KEK BUMN terbesar, Pak. Di tengah KEK swasta yang lain, Pak. Jadi ini murni BUMN, dan ini adalah kawasan terintegrasi mulai dari perdagangan dengan ekosistemnya, dari industri manufaktur, logistik, komersial, residensial, dan pariwisata. Terkait dengan penyediaan ini urun rembuk seluruh kementerian lembaga, Pak.
Jadi di sini berterima kasih untuk jalan simpang susun jalan tol, penyediaan air baku, instalasi pengelolaan air, instalasi limbah, reservoir air baku, tempat pengelolaan sampah, instalasi gas, listrik, jeti, 10 tower rumah susun, serta 64 unit bangunan pabrik siap pakai. Jadi itu disiapkan oleh pemerintah semuanya, Pak, melalui kementerian dan lembaga. Kami terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum, Pak. Ini melakukan investasi infrastrukturnya, dan investasi pemerintah di sini hampir 4 triliun, Pak. Sehingga tentu ini 4 triliun statusnya tinggal dialihkan menjadi bisa permodalan kepada KITB, Pak. Sedang dalam proses, Pak. Proses administrasi sudah hampir selesai. Jadi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan BKPM, Kementerian Perhubungan, dan inilah seluruhnya yang membangun KITB, Pak. Dan sampai saat ini kawasan ini realisasinya sudah 17,95 triliun, lapangan kerja 7.000 orang, perusahaannya ada 27 tenan, 7 sudah beroperasi, 7 konstruksi, 13 dalam persiapan. Nah, di kawasan ASEAN, KEK menjadi upaya untuk menarik investasi. Vietnam punya 4 KEK, tapi lahannya 1,6 juta hektar, Pak. Kemudian Malaysia 6 KEK, luasannya 2,15 juta hektar. Kemudian Thailand 10 KEK, 622.000. Filipina yang sama kepulauan, dia punya 419 KEK dengan 20.000 hektar. Indonesia yang paling kecil, Pak. Kita punya 24 KEK, luasannya baru 21.000, Pak Presiden. Jadi dibandingkan yang lain, dan dalam fokus kegiatannya terbanyak industri manufaktur 12 KEK, pariwisata 8 KEK, industri digital 3 KEK, jasa lainnya 1, dan investasi seluruh KEK itu 263,4 triliun, Pak, sudah masuk, dan tenaga kerjanya 160.874. Nah, sejalan dengan target Bapak Presiden untuk pertumbuhan ekonomi 8%, nah ini peningkatan investasi menjadi salah satu yang menjadi prioritas, dan tentunya beberapa fasilitas itu diperlukan sehingga KITB Batang bertransformasi menjadi kawasan ekonomi khusus, dan kantor administrasinya ada di sini, Pak. Jadi seluruh perizinan dan yang lain diurusnya melalui KEK Batang, Pak. Jadi one stop service di KEK. Nah, tentu beberapa fasilitas baik fiskal maupun non-fiskal, dan salah satu dari KEK ini mendapatkan kebijakan harga gas tertentu, Pak. Nah, harga gas bumi tertentu ini salah satunya realisasi dari KICC, Pak, yang pabrik gelas. Mereka dapat 6 MMBTU, $6 per MMBTU untuk 5 tahun. Nah, ini dulu yang sudah menjanji hitam putih nih Pak Menteri Investasi, yang sekarang ESDM, Pak. Jadi tidak hanya janji, sekarang sudah deliver, Pak, sebagai Menteri ESDM. Yang satu lagi industri padat karya yang kemarin Pak Presiden bahas, yaitu Kuan Footwear. Nah, ini mengekspor sepatu ke Amerika dengan brand Converse dan Hoka, Pak. Mungkin nanti mohon sesudah ini Pak Dirut bisa dilihat oleh Bapak Presiden. Nah, kami sampaikan ada 2 isu strategis Pak Menteri BUMN, Pak Wamen. Ini terkait dengan pengalihan HPL, Pak. Dari PT, dulu kan ini tanah punya PT PN 1. Nah, ini untuk dialihkan kepada KEK Industrial Polis seluas 4.300 hektar. Sehingga kepastian dari investasinya akan semakin tinggi. Kalau dengan demikian sekarang baru dengan sistem lease, Pak, sewa sampai dengan 77 tahun. Yang kedua adalah dry port antara KEK Industrial Police, PT KAI, dan PSA Singapura sedang dalam pembicaraan. Sehingga kalau sudah infrastrukturnya kereta terbangun, ini tidak mengganggu jalan tol, Pak. Sehingga transportasi bisa dengan kereta api
dan itu akan lebih murah Pak dibandingkan dengan tracking. Karena kalau satu kereta itu bisa 30 kontainer Pak, sekaligus 30 gerbong. Kalau satu-satu dengan mobil ini juga mengganggu traffic. Jadi ini sedang dalam proses dan ini yang butuh percepatan sebelum nanti membangun pelabuhan, dan diharapkan pelabuhan ini nanti terkoneksinya kalau boleh dengan dana reksa Pak, ini dengan Batu Ampar di Batam Pak. Sehingga port callingnya dari sini ke Batu Ampar, dari Batu Ampar baru ke seluruh dunia. Ini yang sedang dalam perencanaan juga. Nah kemudian hari ini tadi tanda tangan MOU Pak, menindaklanjuti kunjungan Bapak Presiden dengan ke Cina Pak dengan Presiden Xi Jinping. Ini adalah revitalisasi kerjasama Two Countries Twin Pact. Two Countries Twin Pact ini sudah dibicarakan 2 tahun Pak, dan ini jalannya menunggu status KEK Pak. Jadi dengan status KEK ini, dengan kehadiran 20 pengusaha China, diharapkan mengembangkan 500 hektar di lokasi ini, dan ini targetnya menjadi Shenzhen Pak. Jadi Shenzhen diharapkan menjadi model yang bisa dilaksanakan di kawasan Batang ini. Dan program Two Countries Twin Pact itu ada 3 kawasan industri Pak. 1 Batang, yang kedua Wijaya Kusuma atau Aviana dekat Semarang Pak, persis di tempat airport Pak. Di situ ada sekitar 400-an hektar juga Pak. Kemudian yang satu lagi di Bintan Utara Pak. Jadi ketiga kawasan ini masuk dalam kerjasama Two Countries Twin Pact. Nah kemudian selanjutnya kami berharap bahwa kawasan ini bisa menarik investasi dengan Two Countries Twin Pact. Di Batang sendiri minimal 60 triliun Pak dalam 4-5 tahun ke depan, dan tentunya kalau semua sudah berjalan ke 3 tahapan ini akan lebih besar lagi, karena ini menjadi semacam memento Pak, memento dari kerjasama politik Indonesia-Cina 75 tahun Pak. Jadi ini menjadi perhatian. Selanjutnya kami mohon Bapak Presiden untuk memberikan arahan sekaligus meresmikan kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penyerahan dokumen. Kami persilahkan kepada Kepala BUPP Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Batang, Bapak Nurah Wirawan, untuk maju ke depan. Mohon berkenan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyerahkan dokumen Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025 mengenai penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang merupakan kawasan ekonomi khusus BUMN terbesar yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menarik investasi nasional maupun internasional. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama video proyek strategis nasional Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang. Kita berharap lapangan kerja bisa tercipta dan kita menargetkan industri ini akan kembali bergeliat. Bisa menciptakan mungkin beberapa ratus ribu lapangan kerja dalam beberapa waktu ke depan. Kita bisa menciptakan lapangan kerja kurang lebih 8 juta lapangan kerja. Sebuah langkah besar dalam mewujudkan industri berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat hilirisasi industri di Indonesia. Dari fase perencanaan hingga operasional, setiap langkah yang ditempuh membawa Indonesia lebih dekat menuju industrialisasi kelas dunia. Sebagai proyek strategis nasional dan didirikan sebagai konsorsium BUMN dan Perusda yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, KITB akan berkembang menjadi kawasan ekonomi khusus yang membuka akses luas bagi investasi global. Dengan total pengembangan 4.300 hektar, KITB telah menarik investasi triliunan rupiah dari berbagai sektor unggulan.
Sejak 2021, KITB terus berkembang dengan pembangunan infrastruktur strategis, termasuk bendungan, pengolahan air bersih, reservoir air baku, pengolahan air limbah, jaringan listrik, jaringan gas, jalan, simpang susun, gerbang tol, dan pelabuhan. Infrastruktur ini tidak lepas dari peran serta dan kolaborasi kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara. KITB menarik investasi dari berbagai negara, mencakup sektor energi terbarukan, kaca, tekstil dan garmen, kimia, PVC, alat kesehatan dan makanan. Hingga kini, terdapat 27 investor dengan total investasi 17,95 triliun rupiah. KITB bukan hanya pusat manufaktur, tetapi juga motor utama dalam penyerapan tenaga kerja. KITB telah menyerap 7.000 lapangan kerja dalam waktu 2 tahun, dengan proyeksi hingga 250.000 lapangan kerja dalam 20 tahun. Kawasan ini membuka peluang bagi generasi muda Indonesia untuk berkembang dalam industri berteknologi tinggi. Sebagai pusat hilirisasi industri, KITB yang akan ditetapkan sebagai KEK Industropolis Batang menjadi penggerak utama dalam mendukung percepatan industrialisasi Indonesia yang berorientasi global. KEK Industropolis Batang memperoleh status KEK Industri Pengolahan, KEK Logistik dan Transportasi, dan KEK Pariwisata. Dan diharapkan dapat menarik tambahan investasi 75,8 triliun rupiah dan menyerap 58.145 tenaga kerja dalam 5 tahun ke depan. Guna mendukung realisasi Astacita Pemerintah Republik Indonesia, KITB mendukung visi Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, pemerintah bekerja sama dengan berbagai negara untuk menuju industri Indonesia yang lebih maju dan mandiri. KEK Industropolis Batang membangun industri, meningkatkan kesejahteraan, mendukung Indonesia Emas. Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Kita sambut Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri koordinator, menteri dan wakil menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Saudara Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala dan Antara Indonesia, Saudara Rozan Perkasa Roslani, Menteri Perhubungan, Saudara Dudi Purwa Gandhi, Menteri ESDM, Saudara Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Saudara Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan, Profesor Yasirli, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Saudara Wi Haji, Bupati Batang tahun 2017-2022 yang sangat membantu pembangunan kawasan ini, Menteri Lingkungan Hidup, Saudara Hanif Faisal Nurofik, Menteri Pariwisata Saudari Widianti Putri, Menteri Pekerjaan Umum Saudara Dodi Hanggodo,
Sekretaris Kabinet Saudara Teddy Indra Wijaya, Wamen Kelautan Perikanan, Wamen BUMN, Wamen Industri dan Wamen Lingkungan Hidup yang hadir. Yang terhormat Gubernur Bank Indonesia, Saudara Peri Warjio, Gubernur Jawa Tengah, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi, beserta Panglima Kodam Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah, Kajati Jawa Tengah, Bupati Batang tadi sudah saya sapa. Kepala Badan Usaha Pengelola BUPP KEK Saudara Ngurah Wirawan. Yang saya hormati Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia, Yang Mulia Saudara Wang Lutong beserta 20 pengusaha dari Tiongkok yang hadir pada siang hari ini. Para pimpinan BUMN, para pimpinan perusahaan, rekan-rekan pers media, seluruh hadirin undangan yang saya hormati. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk acara yang sangat penting ini, yaitu meresmikan kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang. Saya menyampaikan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya dan penghargaan kepada semua kementerian dan lembaga terkait yang telah bekerja keras sehingga hari ini kita bisa bersama-sama meresmikan kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang. Saudara-saudara sekalian, kawasan ini tentunya adalah hasil kerja keras dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingin menyampaikan penghargaan kepada pendahulu saya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, karena di bawah kepimpinan beliau dan dikerjakan juga oleh menteri-menteri beliau, fondasi yang kuat, segala persiapan telah dibangun sehingga hari ini Indonesia memiliki suatu kawasan yang kita harapkan bisa nanti menjadi Shenzhen-nya Indonesia, insya Allah. Saudara-saudara sekalian, berkali-kali saya tegaskan kepada semua pihak bahwa pembangunan suatu bangsa adalah pekerjaan yang lama. Bisa dikatakan sebuah long march, suatu perjalanan yang berat dan jauh. Semua hasil yang kita lihat dan hasil kita nikmati adalah hasil kerja keras pendahulu-pendahulu kita. Mulai dari pendiri-pendiri bangsa kita, para pejuang kemerdekaan yang telah berkorban untuk Indonesia sejahtera. Mereka tidak menikmati, mereka tidak melihat hasil yang kita lihat sekarang. Tapi ini adalah cita-cita mereka. Jadi hari ini saya mendapat kehormatan besar dapat meresmikan
kawasan ini sebagai hanya salah satu upaya besar kita untuk melaksanakan pembangunan bangsa melalui industrialisasi, melalui hilirisasi. Kemakmuran hanya bisa didapat melalui kerja keras, melalui tekad yang keras, melalui kepemimpinan yang tegas, melalui kerjasama dari semua pihak, melalui kolaborasi. Sekali lagi, kolaborasi. Hanya dengan kolaborasi, hanya dengan kerja keras, kerjasama yang baik, kita bisa membangun kesejahteraan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, hari ini merupakan suatu tonggak yang membanggakan, menggembirakan. Padahal kita lagi membangun puluhan KEK lain dan kita harus berani untuk mengejar apa yang telah dilakukan oleh tetangga-tetangga kita. Kita tidak boleh malu untuk belajar dari contoh yang berhasil. Karena tujuan kita adalah membangun kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Itu tujuan kita. Pembangunan, industrialisasi, hilirisasi, merintis inisiatif-inisiatif juga di hulu. Semuanya tujuannya adalah untuk membangun masa depan yang baik untuk semua rakyat kita. Karena itu saya mendukung segala upaya, segala inisiatif, segala inovasi dari semua pihak, kalangan swasta, dari kawan-kawan dari luar negeri, dari dalam negeri, silakan. Indonesia terbuka. Indonesia butuh partisipasi, butuh investasi, butuh kerjasama yang baik, yang saling menguntungkan. Karena itu saudara-saudara, inisiatif-inisiatif seperti ini harus kita dorong. Persetujuan, kesepakatan yang saya telah mendapatkan melalui pertemuan saya langsung beberapa kali dengan Presiden Xi Jinping dari Tiongkok, semuanya adalah untuk meningkatkan kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia. Kita berada di kawasan yang sama. Kita hidup sudah ratusan tahun berinteraksi. Kita punya masa depan yang baik. Dengan kuncinya adalah kerjasama. Kuncinya adalah hubungan yang baik. Saya tegaskan bahwa pemerintahan yang saya pimpin, kami memiliki suatu pandangan, suatu politik, yaitu politik bersahabat dengan semua negara. Kita ingin menjadi the good neighbor policy. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Indonesia tegas dalam hal ini, dan ini yang membawa kita ke arah masa depan yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian, kita melihat rencana-rencana ke depan sangat menjanjikan. Puluhan ribu lapangan kerja akan terwujud. Bahkan saya baru mimpin rapat perencanaan
di Kabinet Merah Putih, investasi-investasi yang kita akan laksanakan mulai tahun ini, nanti buahnya adalah hilirisasi, supaya nilai tambah semua bahan baku kita bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Juga lapangan kerja yang kita hitung, lapangan kerja dalam 5 tahun yang akan datang akan mencapai 8 juta lapangan kerja. Jadi ini membawa optimisme kepada kita semua. Masa depan kita gemilang dan cerah. Walaupun ada sedikit usaha-usaha entah dari mana, ya kan, untuk selalu menurunkan semangat dan masa depan, semangat dan harapan daripada anak-anak muda kita. Saya tegaskan di sini, tidak benar, dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang. Saya bangga telah berhasil hari ini melihat pekerjaan yang luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, dan saya juga di sini mengajak semuanya bahwa berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita, semua presiden yang telah bekerja keras, semua kabinet yang telah bekerja keras, dan khususnya pendahulu-pendahulu saya yang sebetulnya saya sudah minta, mungkin mereka berhalangan. Dalam acara-acara seperti ini sebaiknya presiden-presiden sebelumnya diundang juga, supaya mereka melihat apa yang mereka tanam sekarang sudah kelihatan hasilnya. Terima kasih. Selamat bekerja untuk kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa memberi kebaikan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selanjutnya, pernyataan peresmian KEK Industropolis Batang oleh Presiden Republik Indonesia. Mohon berkenan mendampingi kepada Menko Perekonomian, Ketua DEN, Menteri Investasi dan Hilirisasi, dan Gubernur Jawa Tengah. Kami persilahkan. Duta Besar Tiongkok, mungkin Gubernur BI, para Menko. Kalau semua kabinet ke sini repot ini banyak. Mana sama-sama lah, simbolis kita ya, please. Enggak saudara. Bismillah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini Kamis 20 Maret 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang, Jawa Tengah. Selanjutnya, penanda tanganan prasasti. Hadirin sekalian, dengan demikian kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Hadirin sekalian,
Dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara peresmian kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto beserta jajaran yang telah hadir dan meresmikan acara